Berikut part terakhir, podcast bersama Pak Dodi Prayogo. Saksikan keseruan selengkapnya berikut ini. Sebenarnya kalau kita bicara resesi, memang kita harus akui ya, dalam tahun 2022 ini meskipun tadi saya sempat bilang terang, di akhir tahun 2022 ini ada beberapa kejadian-kejadian ya, misalnya BBM naik. Nah, untuk 2023 mungkin yang kalau kita mau sesuaikan, ya kita harus sesuaikan dengan misalnya inflasi. Kalau memang benar terjadi inflasi, BBM naik, ya kita memang harus perketat pencatatan pengeluaran kita. Kita harus secara disiplin, kalau memang ada yang bisa ditunda, coba ditunda dulu. Ditunda ini bukan berarti kita nggak belanja ke UMKM ya, tapi kebutuhan kita misalnya kalau seandainya harus keluar negeri gitu ya, kan bisa ditunda nanti. Karena kan sekarang sedang ada inflasi. Jadi kebutuhan primer itu kita tetap spend gitu ya. Kalau selama ini memang ada budget untuk kita pergi makan gitu ya, untuk bantu UMKM juga ya tetap aja gitu ya. Cuman yang tersier ini kita harus tunda dulu. Misalnya kalau hobinya suka gonta-ganti HP atau jam tangan mewah gitu ya, atau beli baju mewah gitu ya, ya itu dikurangi dulu gitu ya. Fokusnya ke hal-hal yang fundamental aja, ke keinginan kita. Yang keinginannya coba dipangkas sedikit-sedikit dulu. Karena memang ada isu resesi tadi ya, dimana ketika ada resesi memang beneran terjadi kan kondisinya kan bisa jadi ada inflasi, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kalau perlambatan pertumbuhan ekonomi kan artinya uang yang beredar itu dalam 1 tahun itu kan berkurang gitu ya, karena turun produk domestik brutonya kita. Nah itu yang kita perlu hindari sih, dan pastikan 2023 kita survive di kerjaan kita. Nah itu sih yang kalau menurut saya yang perlu diperhatikan ya, karena kalau kita bicara resesi kan lebih ke arah makro atau global gitu ya. Kalau untuk kita sendiri mungkin tidak terdampak, tapi lebih ke arah pekerjaan kita kayak gimana sih, atau mungkin pengeluaran kita yang yang selama ini cuman sekian tiba-tiba mendadak naik gitu ya. Itu kurang lebih. Oke, jadi mulai perketat pencatatan keuangannya teman-teman ya. Jadi jangan asal keluarin, tapi tetap harus belanja di UMKM sekitar ya, karena dengan belanja perekonomian akan terus bergerak ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Tapi ngomong-ngomong teman-teman soal soal resesi ini kita sudah bahas itu di Perbincangan Podcast episode 12 ya. Jadi teman-teman bisa simak di channel kita, bisa dilihat di playlist YouTube-nya. Nah itu ada tuh, kita ngomong banyak soal isu resesi. Kali ini kita akan fokus ke tema resolusi keuangan ya, atau gimana cara ngadepin 2023 lah, ini seperti itu. Kita lanjut Pak ya. Ya. Nah tadi sudah disinggung sih Pak terkait dengan resolusi keuangan. Disinggung juga kalau terlalu muluk-muluk berakhir gagal. Nah gimana caranya biar nggak gagal Pak? Apakah harus cuma satu misalnya? Atau kesalahan apa yang paling sering terjadi sehingga resolusi itu gagal gitu? Oke. Kesalahan biasanya yang terjadi ya, kenapa kok saya juga ingat-ingat resolusi saya juga ya di tahun di awal tahun ya. Biasanya kita sering gagal itu karena mungkin tidak ada teman yang bisa untuk ngontrol. Jadi teman untuk diskusi gitu ya. Sebenarnya penting juga. Sebenarnya gini, kalau memang kita tuh orang yang punya mental yang tangguh, kan kalau saya lihat misalnya contohnya ada beberapa artis yang suka nge-gym, rela bangun pagi dan tidak perlu diingatkan mereka bangun. Karena mereka tuh punya motivasi dari diri sendiri untuk bisa sukses ke hal itu. Tapi kadang-kadang tidak semua orang bisa sama seperti itu. Kalau kita lihat atlet-atlet ya, mereka rela bangunnya pagi, lari 1-2 jam. Kemudian kalau main basket, shooting sampai 1000 kali gitu dalam 1 hari, push up, sit up dan seterusnya. Nah kadang-kadang kita ini karena banyak urusan lain dilakukan, ada urusan keluarga, ada urusan pekerjaan, hal-hal yang kaitannya sama keuangan ini bisa-bisa longgar karena sudah capek di kerjaan dan misalnya habis waktu di keluarga. Nah kalau menurut saya memang satu, perlu cari juga komunitas dalam artian mungkin punya sama teman yang punya goal yang sama, perlu dicari. Kemudian yang kedua memang harus memotivasi diri sendiri. Kalau nggak bisa dari diri kita, ya kita lihat konten-konten. Misalnya kalau lihat podcastnya Modalku gitu ya, kita cari cara supaya kita jadi terngiang-ngiang terus.
sepanjang tahun 2023, dan itu yang bisa nanti membantu kita. Menurut saya sih itu ya. Jadi kalau sudah bikin resolusinya sudah masuk akal, yang kedua memang harus ada disiplin diri, dan disiplin diri itu kalau nggak bisa diri kita membantu, ya via komunitas ataupun via kita dengerin konten-konten orang lain yang menjadi semacam pengingat bagi kita. Oke, menarik sekali. Jadi tentunya tergantung dari diri kita sendiri ya Pak, dari disiplin diri dan cari komunitas serta apa istilahnya ya, tontonan atau gitu ya Pak, asupan knowledge gitu ya dari konten yang sangat berbobot seperti podcast Perbincangan ini gitu ya. Iya, salah satunya. Oke. Jangan lupa follow Pak Dodi juga. Oh, thank you. Saya peres jadi Pak. Tapi benar kok Pak, menarik sekali kok. Saya beruntung banget. Jadi setiap ketemu Pak Dodi selalu ini kok, menemukan insight baru. Oke. Thank you, Mas Bay. Iya. Oke, teman-teman ngomong-ngomong soal investasi. Nah, tadi kan salah satu keberhasilan biar resolusinya tercapai, tentunya resolusi keuangan tercapai salah satunya adalah dengan berinvestasi atau melakukan pendanaan di fintech seperti Modalku nih teman-teman ya. Jadi buat yang belum tahu, Modalku adalah salah satu platform pendanaan digital yang menghubungkan UMKM yang membutuhkan modal tambahan dengan para pemberi dana. Nah, teman-teman bisa menjadi pemberi dana di sini. Tentu teman-teman akan mendapatkan return atau pengembalian atau bunga yang menarik. Oke. Nah, teman-teman bisa mulai mendanai di Modalku mulai dari Rp100.000 dengan resiko yang terkendali, prosesnya mudah. Tinggal download aplikasi Modalku for Lenders di Google Play atau App Store. Nah, jangan lupa ya, pakai Modalku for Lenders nama aplikasinya. Jangan salah teman-teman. Atau registrasi dan daftarkan akun pendana kamu. Kita juga ada produk pendanaan terproteksi. Jadi pendanaan kamu akan bisa lebih aman jika terjadi gagal bayar, maka dana kamu akan ditanggung oleh mitra asuransi Modalku. Info lebih lanjut bisa cek di website modalku.co.id. Oke, menarik sekali Pak. Oke, menarik. Pak Dodi juga kalau nggak salah sempat nyoba jadi pendana Modalku ya Pak? Dari 2017. Iya. Masih berarti Pak sekarang? Masih dong. Wow, luar biasa. Pak Dodi aja nyobain, masa kalian enggak? Nah, kita udah mulai di ujung-ujung nih Pak ya. Selain di ujung tahun, kita juga sudah ada di ujung podcast. Oke, salah satu tujuan kita melakukan evaluasi dari resolusi keuangan adalah mencapai financial freedom ya Pak, atau tujuan keuangan. Nah, kalau saran dari Pak Dodi itu gimana Pak? Biar kita minimal mindset-nya dulu lah, biar terpatri di dalam pikiran teman-teman sekalian atau kita semua, biar bisa mencapai financial freedom. Oke. Mungkin ngomongnya gampang, tapi kalau lihat realita kayak tadi, kalau misalkan ada kondisi cash flow-nya berantakan, terjerat hutang seperti ceritanya Pak Dodi tadi ya, itu kayaknya jauh banget dari api kalau kita ngomongin financial freedom, yang ada sampai pensiun malah harus tetap menanggung hutang atau malah harus tetap masih bekerja gitu Pak. Nah, kalau dari Pak Dodi sendiri gimana Pak? Karena kondisi teman-teman kan sangat beragam ya Pak ya. Ada yang udah settle, ada yang terjerat hutang, ada yang pas-pasan gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, kalau saya sih untuk bisa membangun mindset, kalau menurut saya ya apapun itu, bukan hanya di finansial juga, tapi misalnya untuk kehidupan dan sebagainya, yang perlu dilihat itu pertama ya, apa motivasi kita sehingga financial freedom itu harus tercapai. Karena kalau kita nggak punya motivasi, apapun lah teknik-teknik yang mau dilakukan ya, mulai dari tadi nyatat pengeluaran, apa mungkin dilakukan cuma 1 bulan aja, setelah itu digeletakkan istilahnya, nggak dilakukan. Betul. Motivasinya apa? Itu yang perlu dicari dulu. Nah, kalau saya pribadi, mungkin istilahnya ini soul searching gitu ya, pencarian jiwa gitu ya, jati diri gitu ya. Apa yang membuat saya itu harus bisa financial freedom? Yang pertama, saya kan punya anak. Saya nggak mau anak saya itu jadi sandwich generation. Itu motivasi saya yang utama gitu ya. Biasanya motivasi kita yang bisa kita jadikan motivasi harusnya nggak jauh-jauh dari keluarga ya. Entah orang tua, mau membahagiakan orang tua, atau misalnya mau supaya anak kita jadi tidak jadi sandwich generation. Nah, itu yang saya capai. Kalau seandainya sampai usia 65 kita tidak financial freedom, justru malah nggak ada tabungan, bisa-bisa nanti anak kita itu secara otomatis jadi dana pensiun kita. Kan kita nggak mau anak kita itu jadi dana pensiun gitu kan. Yang harus dia itu sudah capek-capek nanti membiayain anaknya, tapi harus tetap membiayai orang tuanya.
Nah, itu yang saya jadikan semacam motivasi ya, ketika melihat ada barang atau misalnya laptop atau HP gitu ya, ini kok masih bisa HP-nya ditunda 1 tahun lagi untuk diganti. Itu karena memang ngelihat, oh tabungan saya masih segini nih, masih kurang sedikit lagi untuk financial freedom atau masih kurang banyak lagi, ya udah pengeluaran ini coba ditunda. Ini kan bukan pakai HP lama kan bisa gitu ya. Pada akhirnya saya ganti HP, paling 5 tahun ya baru ganti HP gitu ya. Kalau biasanya kan orang-orang mungkin 1 tahun 2 tahun ganti HP, saya coba maksimalkan gitu ya. Karena itu tadi punya goal dan juga punya motivasi. Itu mungkin yang teman-teman bisa punya ya, karena kalau sudah ada motivasi, segala apapun kalau saya kepepet itu kan bisa dilakukan. Tiba-tiba otak kita bisa jadi encer kalau seandainya kepepet gitu ya. Tapi kalau nggak ada motivasi, yang terjadi adalah ya pasrah kita ya. Kita nggak ada daya juangnya. Nah, menurut saya motivasi harus benar dulu. Kalau sudah ada motivasi, nggak perlu disuruh pun, dia akan belajar sendiri. Dia akan cari tahu sendiri gimana caranya naikin uang. Dia akan coba berhemat kalau sudah punya motivasi. Nah, ini tantangan buat anak-anak Gen Z ya. Karena kan anak-anak Gen Z ini kan spoiled gitu ya. Maksudnya kalau dulu kan kita untuk mendapatkan sesuatu harus berusaha lebih keras karena nggak ada Google. Jadi kita sudah dilatih untuk tidak mendapatkan segala sesuatu itu di depan. Anak-anak Gen Z sekarang ini di semua dunia digital, kalau mau nyari sesuatu itu sudah bisa ada Google-nya. Jadi mereka itu dari awal tuh minta hasilnya itu langsung saat itu juga keluar. Nah, itu yang memang tantangan generasi selanjutnya ini. Karena mereka suka dapat instan. Pada akhirnya ketika disuruh untuk memikirkan jangka panjang itu bingung. Dan nggak bisa punya motivasi untuk kedepannya kayak gimana. Gitu Mas. Oke. Menarik sekali, oke. Jadi itu teman-teman ya, temukan motivasi. Dan apa tadi Pak? Temukan belajar motivasi untuk dan tidak selalu tidak instan. Selalu belajar ini. Yang penting pertama temukan motivasi, dan intinya nggak ada yang nggak mungkin ya Pak sebenarnya Pak. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi teman-teman harus temukan dulu motivasinya, terus sudah banyak tips-tips yang berseliweran terkait dengan cara mengelola keuangan, cara mengelola investasi yang benar di podcast Modalku salah satunya, atau podcastnya Pak Dodi Prayogo sendiri. Nah itu banyak banget. Nah yang penting motivasinya dulu, terus disiplin diri itu teman-teman, kesimpulannya pada sore atau pada podcast kali ini. Oke. Sayangnya kita udah di penghujung acara nih Pak. Iya. Wah, sayang sekali ya, sudah kayaknya lagi seru-serunya di Pak Dodi juga ya. Saya juga lagi pengen menggali lebih dalam, tapi kita dibatasi oleh waktu ya. Oke, yang pertama saya mau bilang terima kasih banyak buat Pak Dodi ya, sudah membagikan insight-nya terkait dengan resolusi keuangan. Kita belajar banyak banget tadi ya. Resolusi keuangan, evaluasi keuangan, cara mengolah keuangan, terus cara menemukan motivasi di dalam diri supaya kita bisa konsisten ya Pak, dan disiplin gitu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mas Ubay juga sudah ngundang ya. Menarik pertanyaan-pertanyaannya. Membuat saya juga berpikir pada akhirnya ya, motivasi flashback ulang dan seterusnya. Iya, oke. Dan terima kasih juga buat sobat-sobat modalku semuanya. Jangan lupa share dan like podcast episode 13 kali ini, dan jangan lupa subscribe ya. Untuk info selanjutnya, perbincangan podcast selanjutnya, teman-teman bisa pantengin Instagram @modalkuid. Akhir kata dari gue Ubay. Sampai jumpa di perbincangan podcast selanjutnya. Awan tinggi, awan mendung, membubung di awan. Semoga teman-teman tidak tersandung masalah keuangan. Bye-bye, sampai jumpa. Bye semua, terima kasih. Terima kasih Pak.